Punya tubuh sehat dan terbebas dari penyakit sudah pasti menjadi keinginan semua orang. Namun sayangnya, ada beberapa jenis penyakit yang memang sulit dihindari. Salah satunya adalah penyakit keturunan. Bapak percaya nggak dengan penyakit keturunan? Saya percaya di keluarga saya, itu bapak saya penyakit jantung. Kakak laki-laki saya juga punya penyakit jantung. Dan saya percaya kalau saya berisiko, kemungkinan juga kena penyakit jantung. Bagaimana pendapat Dr. Didit tentang penyakit keturunan? Tentang penyakit keturunan, kebetulan rekan kerja saya memiliki pasien dengan riwayat ektodermal dysplasia. Ternyata setelah dilakukan penelusuran dan dibuatkan pedigree, kakek dari pasien tersebut juga menderita penyakit yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Sri Permatasari. Saya adalah salah satu mahasiswi dari PPDGS Ilmu Kedokteran Gigi Anak Universitas Padjadjaran Angkatan 2019 dengan pembimbing Dr. Gigi RS Karyanti SPKGA Konsultan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang sebuah topik yang sangat erat kaitannya dengan penyakit keturunan. Topiknya apa? Yaitu pedigree. Sebelum membahas lebih jauh tentang pedigree, saya akan menjelaskan tentang penyakit keturunan. Jadi, penyakit keturunan adalah kelainan genetik yang dimiliki seseorang yang nantinya akan diwariskan ke anak cucunya kelak, disebabkan mutasi baik dari tingkat gen maupun kromosom. Ada beberapa macam kelainan genetik yang terjadi, seperti penyakit-penyakit thalassemia, buta warna, penyakit jantung, dan penyakit-penyakit lainnya. Supaya kesehatan keluarga menjadi alat diagnostik dan screening yang hemat biaya dan tepat bagi tenaga kesehatan. Alat diagnostik itu instrumennya dapat berupa pedigree. Apa itu pedigree? Pedigree merupakan grafik yang menggambarkan riwayat medis sebuah keluarga serta hubungan genetiknya. Jadi, pemetaan mengenai riwayat secara biologis dan bagaimana hubungannya antara generasi satu dan generasi berikutnya. Bentuk presentasi dan interpretasi yang paling tepat dalam menggambarkan riwayat keluarga adalah menggunakan representasi bergambar, yaitu pedigree. Pedigree telah memiliki simbol dan nomenklatur yang terstandarisasi secara internasional, sehingga tidak akan menyusahkan bagi tenaga medis untuk menginterpretasi apa yang dibaca dalam pedigree tersebut. Nah, selain itu, gold standar dalam penyusunan pedigree itu dengan menggunakan minimal 3 generasi. Sebuah riwayat medis keluarga yang dicatat dalam pedigree dapat digunakan sebagai pertimbangan diagnostik dan untuk menilai resiko individu dalam sebuah keluarga dalam hubungannya dengan kelainan genetik. Selain itu, pedigree juga dapat digunakan untuk menyusun diagnosa banding serta sebagai standar dalam konseling genetika. Dia juga dapat digunakan untuk memprediksi pola pewarisan kelainan genetik dalam sebuah keluarga. Tidak hanya itu, pedigree juga dapat digunakan untuk menentukan manajemen, tindakan pencegahan, dan pengawasan pada individu-individu yang beresiko. Pembahasan selanjutnya adalah history taking atau pengumpulan riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini berisi informasi yang sangat penting terhadap individu tentang kehidupannya di masa lalu dan masa akan datang. Nah, history taking ini dilakukan oleh dokter pada saat kunjungan pertama mengumpulkan riwayat kesehatan individu tersebut beserta keluarganya secara sistematis dan akurat. Nah, caranya pengumpulannya itu ada 2, yaitu secara tradisional dan secara berbasis web atau program. Dalam history taking dikenal istilah screen, yang merupakan informasi penting yang mesti didapatkan. Nah, pada tahun 1995, the National Society of Genetic Counselor Pedigree Standardization Task Force telah merekomendasikan simbol dan nomenklatur yang terstandarisasi secara internasional. Ini adalah contoh simbol-simbol yang dapat diperoleh di beberapa artikel. Nah, ini tentang kehamilan. Kemudian, ada pula simbol dalam pedigree berupa garis. Jadi ada ship line, ada individual line, dan beberapa garis-garis lain.
Kemudian ada juga simbol terkait reproduksi buatan dan simbol-simbol yang digunakan untuk evaluasi genetik. Kemudian pedigree construction itu dapat dilakukan dengan 3 teknik. Yang pertama menggambar manual di kertas, yang kedua menggambar di laptop, dan yang ketiga adalah menggunakan software pedigree. Berikut adalah cara menggambar pedigree di kertas beserta alat dan bahan yang dibutuhkan. Jangan lupa kita menggambarnya di sepertiga bawah tengah kertas, dan jangan lupa juga menulis nama operator, pasien, dan tanggal pembuatan pedigree. Pertama kita menggambar adalah si proben atau konsultan. Jika dia memiliki fenotip itu disebut dengan proben, makanya diarsir. Nah ini adalah berjenis kelamin perempuan karena berbentuk lingkaran. Ketika laki-laki maka bentuknya adalah kotak. Kemudian kita gambar suaminya, jadi laki-laki terletak di sebelah kiri. Kemudian kita gambar anak-anaknya, jadi dia memiliki 3 anak perempuan, 2 diantaranya adalah kembar. Setelah itu si proben tersebut kita gambar saudara-saudaranya, jadi dia adalah yang tertua karena dia terletak paling kiri. Dia memiliki saudara kembar 2 orang. 1 orang itu belum menikah, yang satunya sudah. Yang satu itu dia tidak dapat menghasilkan keturunan karena ada garis 2. Kemudian dia memiliki adik bungsu perempuan yang sudah menikah dan juga hamil, namun belum diketahui jenis kelaminnya dan merupakan hasil dari donor ovum. Nah, kita gambar orang tua dari si proben tersebut. Ayahnya sudah meninggal, maka diberi garis diagonal. Kemudian si ibu juga memiliki riwayat punya saudara kembar. Nah ini kita bisa lihat, namun saudara kembarnya yang satu itu dia meninggal, maka diberi garis diagonal. Nah yang paling penting juga adalah kita berikan tahun kapan keluarga kita meninggal, jadi usianya. Nah dia juga yang saudara kembar yang satu dia memiliki anak 3, maka langsung 3. Ini kita bisa lihat gambarnya. Kelemahan dari pedigree secara menggambar manual di kertas ini adalah kadang pedigree-nya kita susun tidak rapi, seperti yang kita bisa lihat. Ini ada suku ras juga digambarkan, itu perlu. Nah, jika ada pertalian darah, itu garis pernikahannya itu bukan cuma 1, tapi ada 2 garis horizontal. Nah, ternyata kita menggambar dari sisi suami si proben tersebut, dia sudah pernah menikah namun cerai, dan istrinya pernah ada terkait masalah kehamilannya. Jadi dia termination pregnancy dan aborsi. Kemudian si laki-laki tersebut, suami proban itu, dia memiliki 2 saudara. 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Kemudian digambarkan lagi ayahnya. Nah, namun ayah ibunya itu digambarkan memiliki saudara yang tidak diketahui berapa jumlahnya dan jenis kelaminnya. Kemudian digambarkan lagi nenek dari si proben tersebut, suami proben tersebut, dan ada tanda tanya yang artinya informasinya tidak jelas. Nah, kembali ke si proben ini digambarkan usianya, kemudian usia kapan dia didiagnosis dengan penyakit kanker payudara. Nah, kita bisa juga menggunakan pensil berwarna untuk menggambarkan fenotip yang lain dengan membagi misalnya 4 kuadran seperti itu. Kita bisa lihat bersama. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari 1 spidol warna. Nah, setelah itu kita gambarkan atau tuliskan generasi pertama, kedua, ketiga, keempat dengan menggunakan angka Romawi. Kemudian menulis nomor individunya. Nah, teknik selanjutnya adalah dengan menggambar pedigree secara online, itu menggunakan aplikasi Genial Pedigree yang bisa kita dapatkan secara free. Jadi, pertama-tama adalah kita memasukkan data diri kita. Jadi nama lengkap sampai tanggal lahir itu kita masukkan. Setelah itu kita bisa menambahkan orang tua, menambahkan suami atau istri, saudara ataupun anak dengan mengklik tombol yang sesuai pada video di atas. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana dia menambahkan
orang tua dan anak beserta istri. Tinggal klik. Jadi teknik ini sangat mudah. Kemudian bagaimana untuk hubungan yang rumit? Jadi ini kita bisa lihat. Ini menggambarkan twin dengan 2 garis individu yang terbagi. Nah, ini juga kita bisa drag. Nah, dia sudah pernah menikah. Jadi ada riwayat cerai, maka diberikan garis vertikal miring. Nah, sangat banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian ini terkait kondisinya. Jadi penyakit-penyakit yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Nah, bisa diwarnai, ada warna biru, ada warna merah, atau bahkan warna-warna lain. Atau ada satu orang yang memiliki lebih dari satu penyakit, itu bisa. Ini bagaimana dia memasukkan kondisi ke setiap orang. Sangat simpel dan rapi. Ya, ini kita bisa lihat bagaimana bentuk dan simbol. Nah, ketik 2 kali. Nah, ini terkait infertilitas. Kemudian ada juga yang donor, apakah donor sperma atau donor ovum, terkait reproduksi buatan. Sangat mudah Genial ini. Penyusunan pedigree juga dapat mengalami kesulitan karena informasi tidak akurat akibat pasien yang ragu atau malu dalam memberikan informasi serta hubungan keluarga yang rumit. Selain itu, keterbatasan dari keterampilan dan pengetahuan dari dokter juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Setelah menyusun pedigree, kita bisa menentukan pola pewarisan, apakah autosomal dominan atau autosomal resesif, apakah resesif X-linked, dominan X-linked, atau Y-linked. Konseling genetik adalah proses komunikasi antara dokter dan pasien terkait kelainan genetik. Konseling ini berguna untuk diagnosis, prognosis, menentukan pemeriksaan, dan manajemen yang tepat pada pasien tersebut. Konseling genetik terdiri atas 3, yaitu konseling prakonsepsi, konseling prenatal, dan konseling postnatal. Dalam konseling genetik, kita juga harus tetap memperhatikan komunikasi yang efektif terhadap pasien sehingga pasien bisa menjadi lebih puas, dan tetap harus memperhatikan prinsip etik. Sebagai simpulan, setelah kita melakukan history taking, kita melakukan penyusunan pedigree dan menentukan pola pewarisan yang terjadi dalam keluarga tersebut. Selanjutnya akan dilakukan konseling genetik antara dokter dan pasien. Demikianlah video saya tentang pedigree. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa coba praktekkan di rumah, bikin pedigree sendiri untuk keluarga kamu. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.